Selamat pagi, Mitra DXN Indonesia. Salam sehat. Testimoni Pak Alpius, pertama kali mengenal begitu sudah naik, telat makan 1 jam 2 jam aja sudah parah muntah-muntah sampai muntah kuning. Nah itu malahan saya kurang berobat bawa asam urat itu. Nah begitu adanya sekarang, saya sangat bersyukur juga dan terima kasih kepada tante saya ini dan juga teman-teman semuanya, terlebih juga Ibu Ulin, semuanya, Pak Joko, Pak Bambang, ya semua teman-teman yang ada di grup ini sudah, ya dengan adanya awal saya belum tahu sama sekali tentang dan cara-cara juga konsumsi dan cara juga untuk bekerja juga untuk produk ini. Saya sangat perlu juga belajar ke depannya sama teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut cerita lagi dengan produk ini, jamur ini saya konsumsi, utama kopinya Pak Joko. Saya ini memang dari dulu pengidam kopi, tercandu kopi, tapi ya bukan kopi ini ya, tapi kopi Kapten hitam gitu. Begitu saya sudah ada asam lambung, saya lepas, saya konsumsi saya minum teh, lebih lagi teh itu. Saya minum teh itu, pokoknya liur itu ya ludah lah asam sekali. Jadi telat saya makan, sudah mual, liur banyak, asam. Saya ke dokter lagi, ya bayar ke dokter itu kurang lebih lah 300, paling murah ya 200.000. Nah, saya bosan sudah berobat, jadi saya pakai obat ramu-ramuan seperti daun-daunan di kampung. Ya memang dia ada berkurang, tapi tetap begitu saya lepas, saya makan atau minum kopi kambuh lagi. Nah, begitu sudah kemarin saya sudah diajak sama tante di grup DXN ini. Begitu saya dikenal dengan kopi, Eji sama kapsul GL, RG, ya sampai sekarang ada buktinya Pak. Yang tadinya saya telat makan, mual muntah, yang tadinya saya minum yang manis, mual muntah, beliur banyak, asam. Begitu saya minum kopi, saya sangat bersyukur. Sampai saat ini tidak ada mual-mual Pak. Itu makanya kopinya ya kemarin, ya mungkin dari ini juga saya terbatas kan, mau mesen gitu. Kemarin ada informasinya kopinya sudah habis gitu kan. Nah, saya sangat syukur juga ada tante ini Nur. Ada sapunya. Nah, dia bilang nanti saya alihkan aja nanti sama kamu di Brau. Syukur gue bilang alihkan aja lah tante, gue bilang. Ini sudah sampai dia kemarin nih Pak Joko. Jadi saya bukan tercandu, tapi kayaknya itu saya ngidam karena saya takut lambung kembali. Tapi berapa hari ini saya tidak minum itu kopi, lambung saya sudah tidak perih lagi dan lagi tidak beliur asam gitu. Saya luar biasa ya. Kalau kopi leci ini ya produk dari DXN, jamur ini luar biasa Pak Joko. Di samping ini saya merasakan juga di kampung ini saya tidak tinggal diam. Cuman ada terbatas. Maksud saya terbatas itu ya cuma dari keuangan, orang-orang di sini ekonominya aja. Banyak yang merindukan sebenarnya, karena saya sudah ada merasakan, sudah terbukti, sudah saya rasakan di dalam tubuh saya, ya utama lambung, ya walaupun asam urat ini ya di bagian sendi, dia masih sakit tapi ada tenaga rasanya sudah. Nah karena itu juga saya belum konsumsi produk kita ini lebih jauh Pak, karena aku tahu kalau produk ini herbal ini dia tidak seperti obat dokter. Kalau obat dokter kan kita berobat ya obat paten, mungkin 2-3 kali kita minum sakitnya sudah hilang gitu. Ya saya paham aja di situ ya bedanya kenapa. Mungkin obat dokter ini dia cuma menghilangkan sakit. Mungkin kalau herbal ini kalau kita taat ya istilahnya selalu konsumsi, dia bisa mematikan penyakit-penyakit yang kita alami. Nah, sama aja dengan seperti ramuan herbal ya kita bilang di sini daun-daunan obat-obat kampung gitu ya.
Nah, karena juga di sini kita nggak terlalu rajin, begitu setiap hari konsumsi. Nah, jadi kalau kita putus konsumsi itu, ya mungkin kita nggak bisa sembuh juga. Nah, begitu juga dari produk kita ini, herbal ini, kalau kita putus, kalau belum sembuh penyakit ya, berarti kita belum sembuh. Walaupun kita sembuh, janganlah kita puas dulu. Kan begitu. Karena ini saya katakan ini satu berkat ini Pak Joko. Kalau di DXN ini, seperti herbal ini ya, ini luar biasa ini Pak Joko. Nah, di kampung saya sendiri sudah saya sana sini, ke hulu ke hilir ya, bahasa kita di kampung ke hulu ke hilir sudah. Ya istilahnya kayak ayam bekokok, karena saya kasihan sama warga. Ini bukan warga, ini semuanya yang di kampung ini keluarga besar gitu. Jadi saya tidak segan-segan menyampaikan produk ini ke mereka dan reaksi-reaksinya. Nah, seperti kemarin sama Ibu Ulin, sama Pak Bambang, kita minta tolong untuk menjelaskan reaksi cara kita konsumsi herbal ini. Yang sangat berterima kasih juga sama Ibu Ulin, sama Pak Bambang juga sudah membantu, dan juga Tante Nur, mereka ini sudah kayak apa ya, sudah membantu saya untuk ya meyakinkan ya. Pokoknya di sini, kalau di tempat saya ini tidak ada yang tidak yakin. Mereka lebih tahu juga mengenai herbal ini. Tapi yang jelas, saya sudah rasakan, itu yang sudah saya nyatakan ke mereka. Jangan takut. Terbutik saya kemarin, kalian sendiri yang tahu, saya datang tamu sama kalian di sini. Selalu kalian suguhkan saya dengan kopi hitam. Apa yang saya rasakan. Di depan kalian saya sangat malu. Aku bilang, aku terus terang memang begitu sama mereka Pak Joko. Saya 2 teguk minum kopi hitam, yang kopi dari Kapten itu sudah saya gitu. Ah, kamu ini kayak perempuan aja. Mereka ngodok saya seperti itu Pak. Sekarang berapa hari, pokoknya pagi sore saya tamu sama tetangga, teman-temannya dari hulu yang ke hilir, mereka suguhkan saya dengan kopi hitam itu. Tetap saya minum air biasa. Loh, kamu ndak mual, ndak bisa apa? Kan kemarin kamu ndak bisa minum kopi. Kan begitu bilang mereka sama saya. Oh, kalau saya sekarang lain, aku bilang. Ada sudah obatnya, aku bilang. Saya selalu bilang begitu sama mereka. Apa sih obat? Ini bukan obat. Ini herbal. Aku bilang sama. Mulai dari situ saya ceritakan sama mereka. Nah, jadi satu persatu mereka mengenalkan itu. Cuman ya itulah, kita juga tidak bisa memaksa. Dengan keadaan mereka sekarang ini, mereka ya terbatas dari ekonomi. Mereka sangat merindukan sebenarnya nih Pak Joko. Nah, banyak yang parah sakitnya. Nah, seperti kemarin saya pergi sama ketua adat ya, sama wakil adat. Mereka lebih tua, saya panggil bapak tua sama mama tua lah di kampung di sini. Nah, begitu saya sampaikan ke mereka, karena mereka juga kurang sehat, banyak keluhan mereka. Puji Tuhan, alhamdulillah mereka pesan juga melalui saya Pak Joko. Jadi saya sangat membantu untuk mereka, karena saya kasihan mereka sakit-sakitan gitu. Ya mudahanlah ke depannya, nanti begitu nanti datang, nanti kita punya produk ini saya kasihkan ke mereka, biar nanti mereka merasakan. Nah, itu mereka pesan sekaligus sama kopi. Aku bilang kopi ini jangan diangkat ya. Kopi, aku bilang Pak Albius. Ya. Pak Albius kan waktu pas dikenalkan sama Bu Nur kan, Pak Albius langsung percaya. Betul. Nah, ya. Alasan percaya sama Bu Nur apa? Apakah karena tantenya? Apakah karena produknya? Apakah karena terpaksa? Tidak Pak Joko. Kalau saya memahami dulu apa yang disampaikan oleh tante saya. Nah, karena juga seseorang itu tidak mungkin menyebarkan atau kasih berita yang tidak menghasilkan yang lebih baik, yang tidak ada terbukti Pak. Nah, begitu tante saya menyampaikan, langsung dia bantu juga. Oh, kalau begitu, karena aku tahu kalau reaksi herbal ini kan aku tahu ini.
herbal seperti yang produk yang pabriknya dari apa ini kan ya, apa sih bedanya sama daun-daunan kan begitu kan. Daun-daunan ini di kampung ini itu termasuk herbal juga ya, istilahnya obat alami gitu, cuman dia terbatas Pak Joko. Kalau kita petik-petik daunan dia bakal habis, walaupun dia tumbuh karena banyak yang membutuhkan, itu tidak cukup untuk kebutuhan orang banyak kan begitu kalau yang di kampung. Nah, kenapa saya percaya yang dari tante ini Bu Nur ini? Karena aku tahu herbal ini, karena langsung dia kasih tahu gambarnya begitu, ada jamur kan begitu. Jadi dia menceritakan sama saya. Oh, saya sangat paham. Nah, kalau bisa nanti saya daftarkan sama Ibu Ulin. Nah, loh, siapa Ibu Ulin tante? Aku bilang ada ketua. Nanti saya daftarkan kamu di situ nanti. Nah, dia sampaikanlah ke Ibu Ulin. Nah, mulai dari situ saya bukannya semata-mata mau daftar saya, istilahnya karena saya rasakan badan saya sekarang ini Pak Joko dengan sakit-sakitan. Siapa tahu, banyak kan masih bertanya dalam hati saya, siapa tahu saya bisa sembuh, dapat kesembuhan dari produk-produk yang disampaikan dari tante saya ini. Saya coba dulu, kan begitu awalnya Pak Joko. Ya. Artinya Pak Alpius, cukup dengan dikenalkan oleh Bu Nurlina atau Bu Olin tadi, Pak Alpius sudah punya keyakinan tersendiri. Dan pertanyaan saya, kalau Pak Alpius sudah dapat keyakinan terhadap produk tadi bermanfaat, ada enggak Pak Alpius niatan terus semangat untuk mengenalkan kepada lingkungan di sana? Karena produk yang diceritakan oleh Bu Oli, Bu Nurlina, Pak Bambang itu kan untuk mendapatkannya kan enggak ada di Berau. Adanya kan mereka tinggal di Samarinda, mereka tinggal di Balikpapan. Nah, sementara mereka pun dapat distribusi dari kantor kami yang ada di Banjarmasin. Ada nggak keinginan Pak Alpius mengenalkan pada orang lain di lingkungan sana? Kalau kenyataannya Pak Alpius merasakan manfaatnya gitu. Silakan. Oke, itu sangat dirindukan Pak. Saya sangat merindukan untuk mengenalkan ini ke masyarakat di sini. Maksud saya untuk mengenalkan produk ini ke mereka, bukan asal mengenalkan. Yang jelas mereka harus mencoba konsumsi produk-produk ini sampai mereka mendapatkan bukti yang nyata, istilahnya hasilnya yang lebih baik kan begitu Pak. Rencana cita-cita saya Pak. Ya istilahnya cita-cita saya untuk memviralkan ini di kampung, di tempat saya, bukan saya memikirkan hasilnya Pak. Saya memikirkannya untuk membantu satu yang saya sangat rindukan, yaitu kesembuhan oleh produk-produk kita Pak. Gitu. Sip, mantap. Nah, kalau kita tanya nih persentase, anggaplah persentase maksimalnya adalah 100% ya. Pak Alpius kan udah merasakan nih manfaat dari produknya. Kira-kira Pak, berapa persen keyakinan Bapak dengan produk yang dikenalkan, yakni produk BSN? Berapa persen? Iya, kita nggak bisa juga kasih setengah Pak. Yang jelas kan niat kita mau dapatnya bukan main persen yang main setengah-tengah. Pokoknya 100% Pak. Gitu. Luar biasa. Ya karena kan produknya kan dikonsumsi Pak, bukan hanya ditaruh beli atau apa. Kan Pak Alpius sendiri yang merasakan kan, bahwasanya setelah dirasakan ada manfaat, ada kebugaran, dan Pak Alpius pun juga tadi bicara tentang komitmen akan mengenalkan ke banyak orang dengan caranya ya, mungkin di lingkungan kerjaan, mungkin di lingkungan keluarga terdekat, atau mungkin di lingkungan masyarakat yang terdekat di sana. Kan baru batasannya kan hanya seputaran di Berau saja kan tidak menutup kemungkinan Pak Alpius. Buktinya Bu Nurlina bisa mengenalkan kepada mitranya di Bali,
padahal tinggalnya di Kalimantan Timur tapi bisa mengakses ke Bali. Nah, nggak menutup kemungkinan Pak Alpius pun juga akan punya prospek atau mitra-mitranya yang ada di perlintasan Kalimantan Barat atau Kalimantan ya pokoknya di salah ya di Malaysia atau apa, kan nggak menutup kemungkinan, betul? Betul Pak. Nah, dia tidak menutup kemungkinan kalau sudah barang ini istilahnya saya sudah lancar untuk istilahnya order atau memesan ini Pak. Ya kalau istilahnya sudah saya bisa menggendong tas, ya mungkin saya sudah jalan Pak. Ya bukan khususnya di kampung aja, karena di Berau ini kampung-kampung khususnya kita orang pedalaman itu ya orang-orang Dayak itu kan banyak nih Pak. Karena juga mereka jauh terjangkau dari tempat-tempat kesehatan dokter-dokter gitu. Nah apa salahnya kalau kita jalan sampai ke sana Pak? Karena di sini ada berapa kampung yang terdekat di sini, kalau tidak salah ada 7 kampung yang mengelilingi kampung saya di sini Pak. Nah di situ juga salah satu perempuan saya, kalau sudah saya istilahnya sudah di kampung saya sudah yang merasakan, oh enak kok ini kok sudah ada perubahan badan saya. Nah tinggal saya lihat dari modal aja dulu Pak. Kalau sudah modal bisa memesan, saya bisa sudah menggendong tas, agak berat sudah bisa gonceng di motor, mungkin saya lari ke kampung yang lain Pak. Biar juga ya produk kita bisa menjalar sampai kemana-mana nanti Pak. Itu rencana saya Pak, cita-cita saya. Keren, mantap. Recording stopped.